Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Sir Zuhron. Good evening, everyone. Here, Firman would like to deliver our presentation result with my group partners, Asita and Dika. I may use Indonesian to make it easier, but at some moments I'll try to tell it by English. Baiklah, yang pertama pengertian adjective clause. Apa yang dimaksud dengan adjective clause? Adjective adalah menggambarkan atau memberikan keterangan tentang kata benda. Pada umumnya letak adjektif di depan kata benda. Adjective clause juga menggambarkan atau memberikan keterangan tentang kata benda seperti adjektif. Letak adjective clause ada di belakang kata benda yang diterangkan. Adjective clause adalah dependent clause. Susunan kata yang belum dapat dikatakan sebagai kalimat karena maknanya masih mengambang. Yang difungsikan sebagai adjektif untuk menjelaskan noun atau kata benda, atau pronoun sebagai kata ganti. Untuk menghubungkan antara adjektif dan noun atau pronoun yang dijelaskan, lalu diperlukan sebuah relative adverb, why, where, or when, atau relative pronoun, whom, which, whose, that, or who. Kemudian yang kedua, fungsi adjective clause. Ada beberapa fungsi adjective clause, yaitu pertama, penggunaan adjective clause sebagai subjek kata yang dipakai, yaitu who, that, and which. Contoh kalimat, a smart kid who was born in New Zealand. Seorang anak kecil yang lahir di Selandia Baru. Di sini subjeknya jelas, a smart kid who was born in New Zealand. And New Zealand adalah objek. Kemudian yang kedua, penggunaan adjective clause sebagai objek kata yang dipakai, yaitu whom, that, which, and who. Contoh kalimat, that is a place which I want to visit. Tempat itu, tempat yang ingin aku kunjungi. Jadi adjective clause sebagai objek di sini adalah a place yang ada di awal kalimat. That is a place which I want to visit, and subjeknya adalah I. Tempat itu adalah objek, a place adalah objeknya, and I adalah subjek. Saya ingin mengunjungi tempat itu. Saya ingin mengunjungi objek itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan adjective clause sebagai possessive kata yang dipakai yaitu whose. Cristiano, whose house has been built. Cristiano, yang mana rumahnya sudah dibangun. As far as I know, possessive is what we have. Jadi kepemilikan atau posesif di sini adalah house, di mana house ini adalah kepemilikan dari Cristiano, whose house has been built. Rumah Cristiano Ronaldo yang sudah dibangun, atau yang mana rumahnya sudah dibangun. Kemudian yang ketiga, rumus adjective clause. Adjective clause bisa berubah relative pronoun maupun relative adverb. Relative pronoun terdiri dari who, whom, which, whose, that. Berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah kata benda atau kata ganti benda. Relative adverb terdiri dari where, when, and why.
berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kata benda. Kemudian relative pronoun, whom, which, whose, that, or who, plus subject plus verb. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh kalimat dari relative pronoun. Who you are waiting for, atau who you have been waiting for. Who plus you sebagai subjek plus waiting for sebagai verb. Dan objeknya di sini belum diketahui. Jadi who you've been waiting for atau who you're waiting for. Who plus subject plus verb. Kemudian yang keempat, contoh kalimat adjective clause. Contoh kalimat adjective clause yaitu the people whose names are on the list will go to Bali. Orang-orang yang namanya berada di daftar akan pergi ke Bali. Kemudian vegetables that is grown organically is expensive. Sayuran yang ditanam secara organik harganya mahal. Students who are intelligent get good grades. Mahasiswa yang cerdas mendapatkan nilai bagus. Coca-Cola, which most people love, is not very healthy. Coca-Cola yang kebanyakan orang suka tidak sehat. The man who wearing white t-shirt is my nephew. Pria yang menggunakan kemeja putih adalah sepupuku. Baiklah, sekian dari saya. Hello, good evening everyone. I'm Ashita, and for the next slide, I would like to explain about adjective clause connector. An adjective clause is a clause that describes a noun. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that it describes. Jadi, sebuah klausa adjektif merupakan klausa yang mendeskripsikan atau menerangkan sebuah kata benda. Dan klausa ini langsung terletak setelah kata benda yang mendeskripsikan atau yang menerangkannya. Look at for the first sentence. The woman is filling the glass that she put on the table. Pada kalimat ini, the woman as a subject is filling as a verb and the glass as object. Pada kalimat ini, objek the glass ini sebagai noun atau kata benda yang diterangkan oleh adjective clause, yaitu that she put on the table. Jadi, klausa adjective that she put on the table ini menerangkan sebuah kata benda, yaitu the glass, yang merupakan objek pada kalimat ini. And for the second sentence, the glass that she put on the table contains milk. Pada kalimat ini, the glass sebagai subjek yang merupakan kata benda diterangkan oleh sebuah klausa, yaitu that she put on the table. Dan pada kalimat ini, verbnya itu contains. Jadi, klausa yang menerangkan sebuah subjek atau noun di sini, yaitu that she put on the table. The following chart lists the adjective clause connectors and the sentence pattern used with them. Adjective clause-nya ada whom for people, which for things, that for people or things. And then the pattern is subject, verb, adjective connector, subject, and verb. Contohnya, I like the book which you recommended.
I di sini sebagai subjek, like di sini sebagai verb, the book sebagai objek, dan adjective connector-nya di sini which you recommended. You sebagai subjek and verb merupakan and verbnya recommended. Untuk pola yang kedua adalah subject, adjective connector, plus subject, verb, and verb. Contohnya, the book which you recommended was interesting. Subjek, the book di sini merupakan subjek. Kemudian verb dari the book merupakan was. Verb dari the book ini yaitu was. Namun, the book-nya di sini diterangkan oleh sebuah klausa. Klausanya adalah which you recommended. The book subject, which you itu merupakan connector, adjective connector, and you sebagai subjek, recommended sebagai verb. Jadi, subjek dan verb yang di tengah ini adalah subjek dan verb dari sebuah klausa di dalam kalimat ini yang menerangkan sebuah subjek, yaitu the book. Note: the adjective connectors can be omitted. This omission is very common in spoken English or in casual written English. It is not as common in formal English or in the structure section of the tuple text. Jadi, untuk catatan di sini, terkadang konektornya atau konjungsinya itu bisa dihilangkan, tapi tidak bisa digunakan pada bahasa yang formal atau dalam sebuah tes. Okay, that's all from me. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya atau kurang tepat dalam penjelasannya. And for the next slide will be delivered by Dika. Thank you. Good evening everyone, I'm Dika. For the next slide, I would like to explain about reduced adjective clause. Jika tidak ada kata kerja dalam klausa kata sifat, masih memungkinkan untuk memiliki bentuk yang direduksi atau kata penghubungnya dapat dihilangkan jika tidak ada kata kerja dalam klausa kata sifat dan kata kerja tersebut dapat diubah menjadi bentuk ing atau dengan tambahan ing. Lihat contoh di bawah ini. I don't understand the article which appears in today's paper. Jadi which and appears-nya dicoret dan ditambah dengan tambahan ing. Dalam contoh ini, tidak ada kata kerja pada klausa kata sifat yang muncul pada klausa which appears in today's paper, sehingga penghubung yang dihilangkan dan kata kerja utama yang muncul dapat diubah menjadi bentuk ing yang muncul. Atau dari kalimat appears menjadi kalimat appearing. Dan masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa klausa kata sifat dapat dipisahkan dari sisa kalimat dengan koma, dan klausa kata sifat ini juga dapat dikurangi
Selain itu, jika klausa kata sifat diawali dengan koma, klausa kata sifat yang dikurangi dapat muncul di depan kalimat. Look at the example. The White House, which is located in Washington, is the home of the president. The White House, located in Washington, is the home of the president. Located in Washington, the White House is the home of the president. Dan contoh yang kedua, the president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisors. The president now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisors. Jadi perbedaan kalimat 1, 2, dan 3 di contoh bawah, di contoh ini, di kalimat pertama mereka memiliki klausa yang lengkap, dan di kalimat yang kedua klausanya tereduksi atau ada yang dihilangkan mengikuti kata benda yang dijelaskan. Dan di kalimat yang ketiga, klausa tereduksi terdapat di awal kalimat. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang relative pronouns. Adjective clause adalah klausa dependen yang mengubah kata benda atau kata ganti. Ini memberitahu yang mana atau jenis apa. Adjective clause hampir selalu muncul tepat setelah kata benda yang dimodifikasi. Relative pronouns atau adjective clause umumnya dimulai dengan kata ganti relative pronouns, yaitu that, which, who, whom, whose, yang menghubungkan klausa dengan kata benda atau kata ganti yang dimodifikasi. Relative pronouns menunjukkan hubungan antara klausa dan antecedent atau sesuatu yang mendahului. Lihat contoh relative pronouns pada slide berikutnya. Ada 5 contoh yang berkaitan tentang relative pronouns. Yang pertama, there is the mountain that we are going to climb. My blue tennis shoes, which used to be my mom's, were under the bed. Daniel, who was late again today, sit next to me. In English. Pada kalimat yang pertama, sesuatu yang menghubungkannya atau antecedennya adalah mountain, dan konektornya adalah that. Pada contoh yang kedua, antecedennya adalah shoes, dan which is a pronoun replacing shoes in the dependent clause. Shoes used to be my mom's and relating it to the subject of the independent clause. Pada kalimat yang ketiga,
Antecedentnya adalah Daniel, dan who-nya itu adalah Daniel. So the dependent clause means Daniel was late again today. Who adalah pengganti Daniel di kalimat kedua, dan relating it to the subject of the independent clause. Pada slide berikutnya terdapat dua kalimat yang menggunakan who dan whom sebagai konektornya. These are the students who are going. These are the students for whom I bought the tickets. Who, pada kalimat yang pertama, who adalah subjek dari dependent clause, dan pada kalimat yang kedua, whom adalah objek dari preposisi for. Pada slide terakhir terdapat beberapa latihan yang mungkin dapat dikerjakan oleh teman-teman di waktu yang senggang. Lalu saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan dapat dikontak ke kelompok kami yang beranggotakan Ashita, Firman, dan saya sendiri Dika. Dan thank you for watching. Have a nice day everyone.